Manchester City baru saja mengalahkan wakil Uni Emirat Arab Al Ain ngebantai dengan skor 6-0. Di match sebelum-sebelumnya ada Bayern Munchen yang juga ngebantai perwakilan Selandia Baru Auckland City dengan skor lebih parah lagi 10-0. Katanya ini Piala Dunia antar klub, tapi kok kualitasnya kayak jauh banget sih. Jadi sebenarnya FIFA Club World Cup ini seru nggak sih? Pantas untuk ditonton atau enggak? Dan gimana format pelaksanaan FIFA Club World Cup tahun ini? Mari kita bahas di pinggir lapangan. FIFA Club World Cup atau Piala Dunia antar klub tahun ini mempunyai format yang terbaru, yakni 32 tim dibagi menjadi 8 grup, di mana tiap grupnya adalah berisi 4 klub. Ya, hampir mirip lah atau sama seperti FIFA World Cup atau Piala Dunia yang antar negara 4 tahunan sekali itu. Dan dari tiap grupnya, 2 tim teratas akan langsung lolos ke babak 16 besar. Sejauh ini sudah ada 4 tim yang memastikan diri lolos ke 16 besar, yakni Flamengo, Manchester City, Juventus, dan juga Bayern Munchen. FIFA Club World Cup ini bergulir dari 14 Juni hingga finalnya nanti di 13 Juli 2025. Diselenggarakan di Amerika Serikat dan diadakan di 12 stadion di 11 kota di US, seperti MetLife Stadium, Hard Rock, Rose Bowl, Mercedes-Benz, dan lain-lain. Dan stadion-stadion lainnya juga bukan semuanya stadion sepak bola. Ada yang dari Major League Baseball atau MLB Baseball, atau juga NFL atau American Football. Dan di Amerika Serikat sendiri itu sekarang lagi panas, atau sebenarnya panasnya sih normal ya, maksudnya keseharian Amerika Serikat tuh panasnya emang segini. Tapi untuk beberapa pemain dari Eropa terutama mengeluhkan nih panasnya atau heat wave yang terjadi di Amerika Serikat. Karena banyak match yang bermain pada jam 12 siang waktu Amerika sana dengan suhu 29-30 derajat Celcius. Salah satu yang mengeluh adalah pemain Atletico Madrid yakni Marcos Llorente. Dia bilang, "Tidak mungkin bermain di sini. Cuacanya terlalu panas. Kuku kaki saya sangat sakit. Saya tidak bisa berlari cepat. Luar biasa ini panasnya di Amerika Serikat." Bahkan bench dari Borussia Dortmund itu harus masuk ke locker room karena kalau dia nunggu di pinggir lapangan seperti pemain cadangan pada umumnya, itu mereka pada kepanasan, akhirnya berteduh lah ibaratnya ke locker room. Karena saking panasnya cuaca Amerika Serikat dan Ohio kalau kota yang Borussia Dortmund ini mainkan. Tapi mas panas itu kali ya. Tapi seenggaknya ini jadi gladi resik lah untuk Piala Dunia 2026 besok yang akan diadakan di Amerika Serikat dan juga Meksiko dan Kanada. Ya, seenggaknya para pemain ini udah kebiasa dengan cuaca di Amerika Serikat yang ternyata cukup panas bagi mereka. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan 32 klub yang bermain di FIFA Club World Cup pada tahun ini? FIFA sebagai penyelenggara mengambil beberapa tim dari tiap konfederasi dengan rincian sebagai berikut. Untuk UEFA atau Konfederasi Eropa ada 12 tim, Madrid, City, Chelsea, Bayern, Paris Saint-Germain, Inter Milan, Porto, Benfica, Dortmund, Juventus, Salzburg, dan Atletico. Untuk CONMEBOL atau Konfederasi di Amerika Selatan, mereka mengambil 6 tim, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, River Plate, Boca Juniors, dan Botafogo. Untuk CONCACAF, Konfederasi di Amerika Tengah, Utara, dan Karibia ada 5 tim, Seattle Sounders, Los Angeles Football Club, Pachuca, Monterrey, dan Inter Miami sebagai slot tuan rumah atau slot Lionel Messi. Konfederasi dari Afrika CAF mengirimkan 4 tim, Al Ahly, Wydad Casablanca, Esperance, dan Mamelodi Sundowns. Untuk Asia atau AFC ada 4 tim, Al Hilal, Urawa, Al Ain, dan Ulsan HDFC dari Korea Selatan. Terakhir dari OFC atau Konfederasi Oseania hanya ada 1 tim, yakni Auckland City FC. Di mana dia di match pertama dibantai Bayern Munchen 10-0. Dari nama-nama klub tersebut, terutama dari klub-klub Eropa ya, pasti banyak yang heran kok banyak banget tim-tim gede yang nggak ikut FIFA Club World Cup ini, seperti Liverpool atau FC Barcelona. Untuk Eropa sendiri, di UEFA mereka punya jatah 12 tim, di mana tim-timnya itu diambil dari juara Champions League tahun 2021 hingga tahun 2024. Dan yang kita ketahui, juara 4 edisi Champions League terakhir, 2021 adalah Chelsea, 2022 dan 2024 adalah Real Madrid, dan 2023 adalah Manchester City. Berarti dari jatah juara Champions League, hanya ada 3 yang diambil, di mana 3 klub ini adalah juara Champions League 4 edisi terakhir,
sebelum menghitung Paris Saint-Germain ya. Nah, karena cuma 3 yang diambil, maka masih ada sisa 9 klub lagi untuk ikut FIFA Club World Cup zona UEFA. 9 klub sisanya ini dihitung koefisien dari FIFA dalam gelaran Champions League 4 edisi terakhir 2021 hingga 2024 yang meliputi jumlah pertandingan, hasil menang seri ataupun kalah, tingkat kompetisi, babak grup, babak gugur, dan lain-lain. Dan yang paling penting nih yang harus di-highlight adalah setiap negara hanya boleh maksimal mengirimkan 2 klub. Maka dari itu, tim-tim seperti Salzburg, Borussia Dortmund, Benfica, ya walaupun 4 edisi terakhir mereka ini di Champions League tidak juara, tapi koefisien mereka cukup bagus dibandingkan tim-tim lainnya. Makanya mereka berhak lolos atau mengikuti FIFA Club World Cup 2025 ini. Dan untuk Liverpool misalnya, mungkin koefisiennya dia kalau dihitung pasti lebih tinggi dari beberapa klub yang lainnya. Contohnya misalnya Benfica. Kalau dihitung ya, tapi karena Champions League juara 4 musim terakhirnya ada 2 klub Liga Inggris, yakni Chelsea dan juga Manchester City, maka Liverpool nggak bisa ikut FIFA Club World Cup ini. Karena 2 perwakilan dari Inggris sudah pasti milik Chelsea dan juga Manchester City. Makanya Liverpool, terus Arsenal, lalu Manchester United, itu nggak bisa ikut FIFA Club World Cup tahun ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah para klub-klub ini serius untuk bermain di FIFA Club World Cup? Kalau kata pelatih Manchester City, Pep Guardiola, dia ngomong kalau memenangkan kompetisi ini, FIFA Club World Cup, tidak akan mengubah keadaan karena dia kecewa ya, City finish di peringkat ketiga Premier League. Tapi bagi tim-tim Amerika Selatan, kompetisi ini mungkin yang terbaik. Bagi tim-tim Eropa, ini hanyalah Piala Dunia. Tapi manajer Al Ain, Vladimir Ivic berkata bahwa ketika Anda bermain melawan yang terbaik, Anda ingin menjadi yang terbaik dari diri Anda sendiri. Jadi mungkin bagi beberapa klub ini kayak ya udah kompetisi Piala Dunia aja kalau kata Pep Guardiola. Tapi untuk tim-tim yang non Eropa gitu, melawan Manchester City, melawan Real Madrid, Bayern Munchen, mungkin motivasi mereka itu bertambah sendirinya sehingga bermainnya dengan baik, serius, dan juga mengincar kemenangan. Tapi bukan berarti klub Eropa juga nggak serius. Contohnya Real Madrid asuhan Xabi Alonso, pelatih baru, dan mereka cepat-cepat nge-sign atau mengkontrak pemain baru seperti Dean Huijsen dan Trent Alexander-Arnold. Jelas tujuannya adalah dia bilang kalau mereka adalah tambahan amunisi baru untuk menghadapi FIFA Club World Cup. Kenapa para klub-klub ini pada serius? Karena total hadiahnya, mencapai 1 miliar US dollar, terbesar sepanjang sejarah kompetisi sepak bola. Memenangkan laga di grup mendapatkan minimum 2 juta dolar. Makin jauh, hadiahnya akan makin besar. Hingga 125 juta dolar atau sekitar 108 juta euro untuk klub yang berhasil menjuarai FIFA Club World Cup tahun ini. 108 juta euro kalau ditambah 30 juta euro, ya dapatlah Florian Wirtz. Hai. Kembali lagi ke persoalan awal, apakah FIFA Club World Cup ini worth it atau seru untuk kita tonton? Sebenarnya seru-seru aja kalau lu ngikutin sepak bola internasional. Lu bisa nonton klub-klub yang nggak akan bisa ketemu nih, karena kan beda konfederasi. Misalnya benua Eropa sama benua Afrika, itu kan susah untuk ketemu. Makanya Piala Dunia antar klub ini bisa menjadi sarana mereka satu-satunya untuk bertemu klub-klub antar benua. Penggemar-penggemar klub yang kita nggak ketahui sebelumnya juga bisa mulai terekspos, seperti klub-klub Amerika Latin yang supporternya gila-gilaan, lalu Urawa Reds juga yang ternyata sangat antusias mendukung timnya di FIFA Club World Cup. Dan kalau lu bosen di musim yang lagi off ini, musim liga ini, ya ini bisa jadi tontonan juga karena klub-klub yang bertanding juga klub-klub besar. Jadi udah pasti kita akan terhibur dengan klub-klub yang main. Tapi kejutan selalu muncul di FIFA Club World Cup. Karena sampai video ini tayang, 4 perwakilan klub dari Brazil, Palmeiras, Fluminense, Flamengo, dan Botafogo, semuanya sedang menjuarai grupnya masing-masing. Kalau kita ngelihat grup-grup yang ada, ya kita pasti menjagokan klub-klub dari Eropa. Tapi ternyata untuk saat ini, 4 grup yang ada sedang dipuncaki oleh klub dari Liga Brazil. Wah, itu berarti ada plot twist-nya juga nih kompetisi. Tapi mungkin di fase grup ini masih agak timpang ya kualitasnya karena banyak klub yang sebenarnya memang liganya kurang kompetitif atau bahkan kualitasnya cukup jauh gitu-gitu ya. Cuman kalau udah masuk ke fase gugur, 16 besar, itu pasti akan memungkinkan klub-klub besar antar benua untuk bertemu.
Dan gak menutup kemungkinan juga untuk klub-klub Eropa seperti Juventus itu akan bertemu Bayern Munchen dan segala macamnya. Jadi mungkin untuk di fase gugur nanti, match-match yang ada akan lebih seru lagi dan mungkin yang nonton juga akan lebih banyak. Itu saja pembahasan dari FIFA Club World Cup tahun 2025 ini. Kalau kalian nonton gak FIFA Club World Cup? Kalau nonton, coba tulis komentar di bawah dan ya boleh cerita-cerita dikit yang suka atau gak sukanya. Mungkin gak suka kalau pemainnya masuk ke lapangan itu satu-satu ya, karena khas Amerika banget. Atau suka karena klub jagoan lu main juga di FIFA Club World Cup. Segitu aja untuk pinggir lapangan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube NLR Sports. Sampai berjumpa di pinggir lapangan selanjutnya. Dadah!